kali ini kita bersama dengan pemenang Putra Putri Budaya Banten 2025. Congrats ya, baru kemarin ya, tadi malam ya? Iya, tadi malam. Oh, ada Jamaluddin dipanggilnya James, wah keren. Dan juga Mauliani dipanggilnya Lee. Iya. Oke, selamat sekali lagi. Oke, kita bakal kenalan ngobrol-ngobrol bersama James dan juga Lee, gitu kan. Berawal sibuknya apa gitu kan ya, dan kenapa memilih Putra Putri Budaya Banten khususnya 2025. Kenalan dulu, dari siapa dulu? Ladies first? Thank you ya Ko. Lee, silakan Lee. Ya. Perkenalkan, nama aku Mauliani, Ya. biasa dipanggil Lee. Asal kota Tangerang Selatan, dan sekarang aku kesibukannya sebagai mahasiswi di Binus University, jurusan International Business Management, dan juga seorang model. Wah, di Binus ambil apa? International Business Management. Business Management, sekarang juga model juga nih. Bisnis sama model ya masih bisa lah ya. Oke, itu Lia. Oke, James. Oke, sebelumnya terima kasih kok. Aku nama aslinya Jamaluddin tapi sering panggil James karena nama panggung aku sebagai influencer juga karyawan swasta di salah satu di perusahaan. Oke, di bidangnya? Aku di bidang kesehatan kok. Di bidang kesehatan. Oke. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Mau spill brand juga nggak apa-apa sih. Tapi balik lagi ya, terserah ya, balik lagi. Oke, nah apa nih alasan kalian berdua ya kan untuk mengikuti Putra Putri Budaya Banten ini? Silakan dari siapa? Gantian James ya? Iya, dari James. Oke, untuk alasan aku ikut Putra Putri Budaya Banten itu kayak ingin memperkenalkan budaya Banten ketika teman aku yang lain, ya temanku di luar Banten itu main ke sini tuh selalu bertanya di Banten tuh ada apa gitu. Aku bisa menjelaskan entah itu pariwisata, cagar budayanya gitu. Seperti itu sih, kayak makanannya juga. Seperti kok. Aslinya dia dari mana? Aku aslinya dari Karawang. Dari Karawang? Ya, dari Karawang. Wah. Aku anak rantau di sini. Anak rantau? Iya, udah 3 tahun sih, dari 2023 ke Banten ini. Banten itu, oke. Memperkenalkan budaya. Iya. Kalau dari Lee sendiri? Ya, kalau dari aku, aku sebenarnya anak rantau juga. Anak rantau juga, iya, dari Kalimantan. Oh, malah jauh dari Kalimantan nih. Dan aku kuliah di Binus kan, jadi aku harus move ke Alam Sutra. Terus kenapa aku ikut Putra Putri Budaya Banten? Karena aku merasa budaya terus juga pariwisata kita tuh kan punya potensi yang luar biasa gitu. Misalnya suku Baduy, dulu kan saya pernah ke suku Baduy tuh. Nah, dari situlah mulai niat saya pengen lestariin budaya, karena Banten itu ternyata punya loh budaya yang lebih menarik, misalnya kayak Baduy, Nampak Beduk dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke ingin mengekspos lebih gitu, karena menurut saya juga budaya kita tuh kurang terekspos gitu loh. Iya, benar-benar. Ya, apalagi zaman now kan, sosial media ini kan penting. Nah, butuh juga melestarikan kebudayaan, khususnya budaya dari Banten ini ya. Ya, kalian sebagai anak muda nih, Gen Z lah ya. Gen Z ini ya menggaungkan kepada teman-teman lainnya tentang budaya ya. Oke, nah tadi ikutan tahu acara ini dari siapa? James, siapa James? Oke, dari media sosial sih aku sosial ya. Sempet berseliweran kayak dia lagi buka pendaftaran untuk Putra Putri Budaya Banten gitu sih. Kayak aku tertarik, kayak aku emang di tahun ini mau ikut ajang duta. Tapi aku masih bingung nih mau ikut ajang duta yang mana. Nah, setelah aku di salah satu event aku lagi scroll di media sosial, ketemulah Putra Putri Budaya Banten gitu. Terus aku ulik di situ apa aja budaya, ternyata berkesinambungan tentang aku sering ditanya ada apa sih di Banten, kenapa aku gak ikut ajang ini Putra Putri Budaya Banten. Banten itu kayak lebih dikenal lagi khususnya di orang-orang terdekat aku sih yang di luar Banten. Di luar Banten. Kalau dari aku taunya sih sebenarnya aku tahu Putra Putri Budaya Banten itu dari tahun kemarin ya Kak. Jadi aku sudah pelajari semuanya dan memang sudah niat dari awal pengen ikut tahun ini. Jadi memang aku tahunya juga awal memang tahun kemarin tuh dari sosial media juga sih. Oke. Nah, apa yang menjadi advokasi dari kalian berdua nih? Advokasinya. Aku punya advokasi ketapel asa sih, di memperkenalkan permainan tradisional. Ketapel asa. Iya betul, ya yang memiliki arti dari hal kecil bisa melemparkan harapan besar kan. Kalau misalnya sekarang kan budaya kalau ditarik ke belakang, ketika dilemparkan bakal melempar jauh gitu. Jadi lebih
dikenal lagi, entah itu permainan tradisional yang ada di Banten, cagar budayanya gitu. Mungkin sekarang Banten terkenal Baduynya itu udah semuanya udah tertuju ke Baduy. Kalau misalnya kita sebutin Banten pasti ingat Baduy karena banyak banget anak-anak Baduy sekarang lagi nge-branding Baduy gitu kayak siapa yang di Baduy? Gitu ya TikTokers gitu itu lebih jadi iya. orang-orang sekarang kan banyak wisatawan yang di luar Banten ke Baduy. Untuk tujuan ke Banten tuh pasti ke Baduy seperti itu sih. Ya memang bener sih, penting banget kan, apalagi teman-teman sosok anak muda nih yang menginspirasi. Jadi kan budayanya jadi banyak yang tahu, nggak cuma di dalam maupun di luar negeri. Iya, siapa tahu nih teman-teman bisa jadi diundang ya kan, mewakili ya kan untuk cerita tentang budaya di khususnya Banten ya. Oke, kalau Li sih. Kalau aku punya advokasi namanya Satu Kali Langkah. Itu bisa dicari di Instagram, namanya kok satu kali langkah.id. Itu advokasi. Apa udah ada di .id ya? Iya. Udah dibikin ya? Iya, udah Instagramnya udah official tuh. Itu kayak platform digital yang ngenalin budaya-budaya di Banten lewat kayak video-video vlog, kemudian juga misalnya poster dan juga misalnya. Tapi sekarang kami lagi mau coba kembangin website sih kok, website tentang budaya-budaya di Banten, tapi masih dalam riset karena memang harus punya riset yang pakem gitu ya. Dan itu kayak platformnya kayak biasanya saya datang ke wisata-wisata, kemudian cagar budaya, nanti saya vlog, saya bikin konten-konten seperti itu. Oh, oke. Ini advokasi. Kalau talent sendiri gimana? Talent. Kalau talent ada talentnya juga? Bakat ya. Bakat ya. Iya. Nunjukin bakat. Aku mungkin hobi nyanyi sama kayak olahraga juga masih. Ada juga unjuk bakat ya di sini. Ada unjuk bakat. Ada. Oke, nyanyi sambil olahraga. Iya. Oke, kalau Li? Kalau dari aku memang talentnya seperti modeling, puisi, dan lagi coba monolog sama tari sih kok. Karena kan aku juga sadar sepertinya kalau tari ini aku harus coba gitu. Jadi sekarang aku mau niatan buat coba tari gitu. Tari ya, oke. Dari kalian berdua sendiri apa yang kalian dapatkan nih saat mengikuti ajang kompetisi Putra Putri Budaya Banten ini? Lili, kalau dari aku tentunya pengalaman, juga orang-orang baru, dan juga pasti relasi ya kok. Karena emang dari awal aku sudah sangat bersyukur ke Putra Putri Budaya Banten karena aku juga dapat relasi yang bagus gitu, yang bisa membranding diri aku. Terus juga kita dapat ilmu-ilmu baru, misalnya public speaking, terus juga tentang budaya-budaya yang biasanya tuh kita dikasih pembekalan tuh setiap minggu, hari Sabtu Minggu ya James? Iya, sama ofisial sebelum kita karantina, jadi kita banyak belajar dulu tuh. Terus juga kita dapat hadiah-hadiah dari sponsor. Oh iya, sponsor ya. Iya, dan juga biasanya kan aku sebelum karantina juga Grand Final pernah beberapa kali satu project sama James. Untuk foto biasanya kita disupport sama sponsor-sponsor, misalnya make up, baju gitu kok. Fotografer. Iya, fotografer juga. Itu relasi sih yang penting itu. Ya jadi brand juga mengenal kamu juga kan ya, mungkin kedepannya bisa endorse atau apa kedepannya juga ya, dan kamu juga makin dikenal ya. Oke, good. James sendiri? Sama sih, kurang lebihnya itu kayak yang pertama itu pengalaman sebetulnya nggak bisa dibeli dengan apapun ya kok ya. Jadi relasi juga sangat penting. Jadi kayak lebih nge-branding diri kita. Yang tadinya orang mungkin nggak tahu siapa kita di Banten, khususnya apalagi anak rantau atau bukan istilahnya lahir di Banten gitu. Bisa nanti lebih berkolaborasi lagi sama dinas pemerintahan, pariwisata budaya, seperti itu. Iya, bagus sih. Ya inilah merupakan pilihan hidup ya. Kalian ngikutin ini kan pasti juga ada pembekalan, ada juga banyak kenalan dengan teman-teman baru, brand juga ya kan. Oke. Nah, apa yang menjadi cita-cita atau impiannya dari Li sendiri? Kalau dari aku, cita-cita pribadi aku tentunya aku harap nanti ke depannya aku dan James dan yang lainnya juga angkatan kita bisa lebih memperkenalkan budaya Banten, tentunya lewat platform Putra Putri Budaya Banten, supaya budaya kita lebih keangkat lagi dan Banten bisa menjadi lebih baik gitu kok. Oke, good. James? Aku juga kurang lebih sama, cuma kayak lebih kayak kita mengajak masyarakat luas tuh kayak lebih melek lagi dengan Banten gitu, langsung di Banten tuh ada apa? Oh, ada ini. Kalau misalnya ketika mereka bilang ada Banten itu pasti ingatnya Putra Putri Budaya Banten gitu. Oke. Sip. Nah, kalau gitu gantian nih, kan kamu yang ngajak, sekarang gantian saya yang ngajak juga nih. Nah, kita juga kebetulan ada Safari Bazaar ya, yang di Victoria Square ini. Saya ingin mengajak teman-teman untuk sosialisasi.
Ya dong, karena kan banyak nih nanti juga makin di bazar itu banyak sekali brand-brand ya, merchant-merchant. Nah nanti mungkin ada sesi kalian memperkenalkan untuk budaya Banten atau advokasi kalian atau kenalkan tentang putra-putri budaya Banten 2025 ya kan, dan bisa kenalan satu dengan lain sehingga ya tadi ya kalian bisa dikenal dan juga banyak orang tahu tentang budaya Banten gitu. Acara nanti Agustus. Ya. Tunggu ya. Tunggu. Oke, nah kedepannya ada planningnya nih dari tadi kan advokasi ada masing-masing punya advokasi, ada ketapel dan juga satu langkah ya kan. Nah apa yang menjadi planning kedepannya dalam mengemban tugas sebagai putra-putri budaya Banten? Li dulu silakan. Kalau dari aku, tugas utama aku pengen memperkenalkan budaya Banten sampai ke Indonesia, seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan tentunya lewat insya Allah doakan aja aku sama Jam ikut Putra Putri Budaya Indonesia nantinya. Nextnya ya. Ya next stepnya, dan di situ kita pengen lebih memperkenalkan budaya kita gitu. Oke. Ya, tentu kedepannya itu kita udah mempunyai program-program yang bakal kita susun nanti untuk berkolaborasi dengan dinas, khususnya ya dinas pemerintahan, di mana sekarang pemerintah itu berdampak besar banget untuk sebuah provinsi, apalagi budaya. Nah terus kayak aku lebih ingin membuat event yang lebih menarik lagi gitu, khususnya di Tangerang Kota, karena kan aksesnya ke kota juga cukup lumayan dekat gitu, seperti itu sih. Lebih ke nge-branding lagi Banten itu seperti apa budayanya. Oke, boleh juga kalau kalian ke planning mau bikin event apa, di sini kita bisa support kan, tempatnya udah ada kan. Nah silakan ya kan, atau bisa mengajak kolaborasi dengan brand ataupun putra-putri lainnya mungkin yang punya visi yang sama ya. Nah silakan. Ya, terima kasih ya supportnya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih, apa yang menjadi kita kan namanya rahasia sukses, rahasia investasi sukses. Nah, apa yang menjadi core value-nya teman-teman nih, kalian berdua, apa yang menjadi masing-masing punya rahasia suksesnya apa? Dari siapa? Li dulu ya. Oke, kalau dari aku simple sih, konsisten. Dari awal harus konsisten, karena memang perjalanan aku juga nggak gampang. Intinya tuh orang-orang tuh nggak tahu kita di belakang perjuangan kita bagaimana. Yang penting kita tampilkan apa yang bisa kita tampilkan tanpa harus menceritakan kesedihan kita. Kita nangis di belakang, orang-orang mungkin nggak akan tahu ya kok. Tapi yang penting tampilkan yang terbaik dan tetap konsisten. Niat dari awal harus konsisten. Makin hari tuh bukannya stabil, bukannya menurun, tapi semakin naik. Semakin naik. Oke, lanjut James. Kunci sukses itu bangunlah branding semenarik mungkin dan sekeren mungkin, di mana orang melihat kita tuh tidak pernah kesulitan atau pernah kesusahan gitu. Dimana kuncinya itu pertama kita terus berdoa, minta izin, minta doa orang tua, apalagi itu yang paling penting, sama usaha kita. Konsisten juga seperti itu. Oke, sip. Thank you ya teman-teman nih, masih muda-muda ya, udah berkarya gitu kan. Semoga apa yang teman-teman lakukan ya membuahkan hasil ke depannya ya. Ya biar impiannya juga tercapai dan juga bisa menginspirasi kepada teman-teman anak-anak muda lainnya gitu kan ya. Hidup itu pilihan. Banyak orang yang mungkin kerjanya nggak jelas, rebahan mulu mungkin ya. Nah, tapi kan teman-teman beda nih. Ya. Berkarya, terus membuat advokasi, ya kan, mewujudkan impian dari teman-teman. Ya, all the best ya buat teman-teman semuanya. Oke. Nah, kalau teman-teman juga pengen ikutan, mungkin di nextnya kan ada Putra Putri Budaya Banten 2026 ya. Nah, ini bisa menjadi sosok ya kan, dan pemenangnya memberikan inspirasi, memberikan contoh gitu bahwa tadi untuk meraih sukses dibutuhkan banyak hal-hal yang perlu diperjuangkan. Sekali lagi, ada lagi yang ingin disampaikan nih, mungkin dari Li. Ya, silakan Li. Dari aku sebenarnya ajakan aja sih buat teman-teman generasi muda juga kan, karena targetnya juga anak generasi muda. Betul. Ayo bareng-bareng kita lestariin budaya kita, karena kalau bukan kita siapa lagi? Terus karena saya punya satu kali langkah juga, jadi ada quotes sedikit dari satu kali langkah. Iya. Hal kecil yang dilakukan bersama-sama lebih berarti daripada hal besar yang dilakukan cuma satu orang. Siapa? Gue merinding nih kayak gini. Kuasnya dahsyat ya. Oke, mantap Li.
James. Sama sih kayak kata-kata aja kan kayak kita tunggu untuk generasi muda yang ada di Banten, khususnya untuk join Putra Putri Budaya Banten. Mari kita lestarikan dan jaga serta memperkenalkan budaya yang ada di Banten. Oke, thank you ya buat kalian berdua, sukses ya buat James dan juga Lee. Nah teman-teman, kita udah ngobrol-ngobrol ya, buat teman-teman yang penasaran nanti bisa cek IG-nya masing-masing ya, kalau mungkin mau ajak kolaborasi atau lainnya. Sekali lagi thank you, all the best ya buat teman-teman berdua. Saya senang sekali ini ngobrol sama pemenang-pemenang ya, karena tadi kan berjuang ya kan, mewujudkan impian, karena nggak mudah kan untuk memenangkan sebuah kompetisi itu. Nah disinilah kita kulik juga bagaimana perjuangannya, tipsnya gitu kan, bahwa segala sesuatu ya bisa dilakukan saat ya kerja keras tadi dan juga konsisten dan lain sebagainya. Oke, thank you ya Lee dan juga James. Thank you. Oke, demikian teman-teman bincang-bincang kali ini, semoga bermanfaat. Teman-teman, sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman, bye bye, dan juga ada James dan Lee.